Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gufron Siva dari Prodi Teknik Informatika dengan NIM 211241128. Di sini saya akan membuat video tutorial mengenai data mining untuk memenuhi tugas UTS. Sebelumnya saya menggunakan data hard disk drive uji dari uji atau data mengenai penyakit jantung yang saya gunakan dari Kaggle. Langsung saja. Sebelumnya saya sudah membuat beberapa tahapan. Yang pertama, menentukan library yang akan dibutuhkan. Dua, load dataset. Tiga, memisahkan data atribut dengan label. Memisahkan data training dan testing, buat model training, evaluasi model, dan model prediksi. Langsung saja. Yang pertama, kita upload filenya terlebih dahulu yang sudah saya download dari Kaggle yang berjenis file CSV. Oke, filenya telah saya upload. Saya akan mengedit langsung saja kita ke tahapannya, yaitu menentukan library yang akan dibutuhkan. Import NumPy yang akan digunakan, SNP, import Pandas juga, SPD, from SK, del import train dan speed, karena kita akan menggunakan algoritma logistic regression. Kita akan menggunakan from SK del import logistic regression from SK dan lalu saja kita akan berarahan plugin ini. Apabila terdapat checklist hijau, berarti import library berhasil dan tidak ada kegagalan. Langsung saja kita jalankan. Dan terdapat checklist hijau berarti import library yang kita pilih berhasil. Langsung saja kita menuju ke tahap kedua, yaitu load dataset. Untuk load dataset, kita akan panggil sesuai nama file yang telah kita upload, yaitu jantung data dengan pd.read_csv. Lalu kita panggil sesuai nama file yang kita upload, yaitu jantung .csv. Lalu kita coba running apakah dan berhasil. Jadi file jantung.csv ini berhasil kita load ya. Kita coba print lebih ya, coba cek ya, print
kita akan coba. Nah, di sini terdapat baris kolom yang terdiri dari yang terdapat dalam file. Dan ini ada condition yang 0 artinya tidak terkena penyakit jantung, dan kalau arti 1 itu mempunyai sakit jantung. Dan lainnya terdiri dari ada baris umur, jenis kelamin, dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya kalian bisa baca di Kaggle. Saya karena dulu di sini terdapat di sini. Untuk teman-teman yang ingin tahu gitu, cek bisa dicek ke data tadi ya. Selanjutnya langkah yang ketiga. Langkah ketiga yaitu memisahkan data atribut dengan label. Label yang file yang saya upload adalah condition. Langsung saja, yaitu kita pakai X jantung lalu kita masukkan Y, lawan kebalikan dari X yaitu. Jadi X itu adalah seluruh atribut tanpa condition, karena sudah di drop. Sedangkan Y adalah file data ini yang labelnya aja, yaitu conditionnya aja. Langsung kita jalankan saja, dan ternyata berhasil. Lalu kita print, kita cek terlebih dahulu print X ya. Oh no, salah, harusnya huruf kecil, mohon maaf. Kita print, ya ini dia demi data atribut ya. Ini adalah ada jenis kelamin, umur, kalau FS dan lain-lain tanpa condition atau label, tanpa label. Dan kalau mau tanya labelnya ada di print J yaitu. Kita running, hasilnya labelnya aja ada 0 lalu 1. Untuk tahap ketiga ini yaitu memisahkan data atribut dengan label sudah selesai. Lalu kita akan ke tahap berikutnya yaitu tahap 4, memisahkan data training dan data testing. Train lalu kita sebaiknya yaitu train test train adalah tes.
process merupakan jumlah data testing yang akan diambil. Jadi kita ambil 20% yaitu 0,2. Kita coba run terlebih dahulu apakah berhasil. Masih terdapat kesalahan, yaitu ada di extrain tidak ada invalid system. Bentar, kita ada cek terlebih dahulu ada yang salah. Kita cek terlebih dahulu. Kurang koma ya di sini ya. Mohon maaf, ini kurang. Mohon maaf apabila ada gangguan suara karena terdapat orang bekerja di sekitar rumah. Masih terdapat kesalahan, mohon maaf sebelumnya. Ini huruf besar ya Y-nya. Dan sudah berhasil. Langsung saja kita coba print. Kita akan X training. Tes. Kalau sudah kita coba running terlebih dahulu. Ada kesalahan ini. Harusnya titik bukan koma. Maaf, saya kurang teliti ya, kurang banyak. Runningnya sudah muncul di dalam variabel X atau data atribut itu ada 297 baris ya, data dengan 13 kolom atau 13 atribut. Harusnya ada 14, namun ada satu baris yang itu condition yaitu sudah jadikan kita label dari 267 itu 20% atau mandornya sudah kita adakan data testing. Jadi 60 yaitu data trainingnya 237 dan 60 ini ada 20% dari 297 dan 20% ini 80% dari 297. Nah, dari sini kita sudah berhasil memisahkan antara data training dan data testing. Lalu kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu membuat model data training. Kita akan menggunakan algoritma logistic regression. Langsung saja untuk kodenya, untuk model sama dengan skalen logistik
Function logistic regression ya, kita panggil dahulu, kita apakah berhasil. Ya sudah berhasil karena di tahap pertanyaan kita sudah memanggil dengan metode cara scurrent. Lalu kita teruskan lagi model fit, kita akan memasukkan X training, model X training dan Y training. Kita random dulu. Ini sudah kita run. Nah, di sini logistic regression. Jadi di sini tidak ada masalah karena berhasil. Dan kalau di sini beres, kalau untuk membuatkan data training tidak ada masalah untuk cukup. Di sini training. Pada pembuatan model kita sudah selesai juga. Langsung saja kita ke tahap ke-6. Di sini kita membuat pengujian berapa sih akurasi dari data training dan testing ini, yaitu data jantung menggunakan algoritma logistic regression. Langsung saja, maksudnya kita untuk melakukan training data X train prediction dengan model predict, kita ambil X train kita X model, lalu kita masukkan training data, akurasinya kita berikan training data akurasi sama dengan score X train prediction dengan Y training. Lalu kita coba play, dan maaf ada salah, kita coba teliti lagi. Kita cek dulu salahnya ada di mana. Maaf, ini harusnya kalau saya tidak teliti, dan sudah berhasil. Kita di sini saya sudah berhasil. Lalu kita coba print kita
tambahkan kode, misalkan kita kasih nama training dengan kita panggil training data. Kita coba run ya terlebih dahulu. Ini adalah akurasi data training dari angka 0,85 sekian atau 85% untuk akurasi data trainingnya. Kalau untuk data testing kita ini kode, kita coba data testing. X prediction dan model predict kita pakai X selanjutnya kita namakan tes data akurasi dengan skor X predict nah seperti ini untuk membuat model data pengujian data testing. Kita tinggal running. Oh, ada masalah, maaf, ada salah tulisan itu X. Maaf sebentar. Nah, ini data berhasil ya. Kita print kita supplement data testing. Jadi yang dipanggil adalah tes data akurasi, lalu kita running. Di sini akan muncul akurasi data testing yang cukup tinggi, yaitu 0,9 atau 90%. Ini adalah tahap pengujian model atau evaluasi model. Jadi setelah data prediksi penyakit jantung diolah, setelah model mengimplementasikan data training dan data testing, kita coba evaluasi. Nah, setelah ini hasilnya cukup tinggi, mendekati seperti ada di film. Setelah kita evaluasi model dan hasilnya cukup baik, lalu yaitu ke tahap training. Tahap terakhir yaitu membuat model prediksi. Pada kita coba membuat tahap sampel dataset yang hasilnya benar atau tidak sesuai dengan yang kita buat di evaluasi model. Kita langsung saja
model prediksi. Untuk input datanya, kita buka dataset, kita pokoknya di sini ada angka-angka semua, ada condition 0 berarti angka 1. Ini kondisinya 1 adalah, maksud dari angka 1 adalah pasien tersebut terkonfirmasi mempunyai masalah penyakit pada jantung apabila 0, tidak ada masalah pada terkait penyakit jantung. Untuk kita ambil ini saja karena kita preferensi, kita copy, kita paste di sini. Paste. Maaf sebentar. Tidak bisa, karena tidak bisa akan secara manual. Datanya, maaf, secara manual. Lalu kita coba masukkan angka-angka yang ada di data Excel, lalu kita running apakah hasilnya 1 atau 0. Apabila 1 adalah berarti sesuai dengan data, yaitu bahwa pasien tersebut mengalami penyakit jantung. Apabila hasilnya 1 dan apabila hasilnya 0, maka pasien tersebut tidak mengalami penyakit jantung. Ini angka ada atribut. Lalu kita coba apa ya,
reshape. Kita cek lebih dahulu. Prediksinya. Function. Del. Predict. Data. Reshape. Dan ini yang akan dicetak adalah si if hasil prediction hasil array 0 apabila hasilnya data 0 0 dengan 0 if print pasien tidak jantung, dan kalau salahnya harus print kalau seperti kebalikannya dari if itu pasien penyakit jantung begitu. Nah, ini adalah model kondisi. Kita coba salah satu sampel data yang ada di file, lalu kita jadikan input data array, lalu array kita reshape, lalu shape ini kita jadikan model, lalu kita olah. Setelah itu kita kasih kondisi apabila hasilnya 0 pasien tidak terkena penyakit jantung, dan kalau salah atau 1 maka pasien terkena penyakit jantung. Bila kita lihat di dataset baris 9 adalah kondisinya 1, maka pasien terkena penyakit jantung. Lalu kita cek eksekusi apakah benar atau salah. Kita maaf, kita ada error ya. Kita cek terlebih dahulu ya ke prediction. Ada salah prediction. Kita cari kesalahannya terlebih dahulu.
salah. Ada yang salah. Oh, salah tulisan namanya. Kita coba hasilnya, yaitu dan hasilnya 1 berarti sesuai dengan dari yang di file. Pasien terkena jantung dan pasien terkena penyakit jantung, berarti dari model ini sudah jalan untuk model prediksi. Lalu kita ganti ya yang tidak terkena penyakit jantung. Kalau dari dataset ada baris pertama ini tidak, kondisinya 0, yang berarti tidak jantung. Kita coba copy. Kita ganti. Sesuai dengan data ya, kita manual 9 0 60 kita coba ganti dengan data yang lain, running apakah tidak terkena penyakit jantung atau terkena penyakit jantung dengan angka yang telah diganti dengan data lain. Lalu kita running dan kita sini 0 pasien tidak terkena penyakit jantung. Sampai di sini saya sudah berhasil membuat model prediksi penyakit jantung menggunakan algoritma logistik regression. Oke, itu saja cukup yang bisa saya sampaikan mengenai tugas data mining. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.